Oke, kita balik lagi. Sekarang kita ngomongin enkripsi, hashing, ya, dan public key infrastruktur. Jadi, pertama kita ngomongin materi teknis dari confidentiality. Yang namanya confidentiality, ya, tidak harus enkripsi, tapi enkripsi termasuk dalam confidentiality. Ya. Enkripsi itu membuat plain text menjadi cheaper text, alias menjadi teks yang tidak bisa dibaca. Ya, itu kita ngomongin enkripsi. Ya. Nah, enkripsi, ya, alias cheaper text-nya ini dibagi dua sebenarnya. Nah, enkripsi ini untuk cheaper text-nya ada namanya block cheaper, ada namanya stream cheaper. Bedanya apa? Block cheaper biasanya dipakai di komputer, ya, tiap 64 bit dienkripsi, tiap 64 bit dienkripsi. Kalau stream cheaper, ya, STREAM, ini biasanya di telekomunikasi, di telco, tiap bitnya itu ada enkripsinya. Nah, enkripsi, bagaimana plain text menjadi cheaper text, berarti kita ngomongin kuncinya, ada algoritmanya, key. Ini dibagi dua kuncinya. Ada namanya symmetric key, ya, simetris, kunci simetris. Ada kunci asimetris. Asimetris. Nah, kunci simetris itu biasa disebut dengan pre-share key. Ya. Sebelum kita kirim-kiriman data, sebelum saya kasih tahu nih paketnya, saya sudah ngasih tahu dulu sebelumnya, nih passwordnya, nih pinnya, nih kuncinya. Pre-share key. Sebelum kirim-kirim data sudah dikasih duluan kuncinya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah minimum yang kita harus tahu. Pertama, triple dash. Ya. Sebelum ini predecessornya adalah data encryption standard alias DES. Nah, DES ini secara rekomendasi sudah tidak boleh lagi karena secara algoritma sudah gampang dihack, gampang di-crack. Ya. Minimum harus pakai triple dash. Ya. Maksudnya gimana sih dash sama triple dash? Anggaplah beginilah ya, anggaplah kita bikin A, B, C, D, ini pakai kunci pertama, ya, jadilah A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4. Berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ini adalah cheaper text-nya. Hanya saja, nanti 1, 2, 3, 4 ini, ya, nah, 1, 2, 3, 4 ini akan didekripsi, ya, akan didekripsi dengan kunci yang berbeda. Ya, kalau kunci yang sama, berarti balik lagi dia. Ya, berarti balik lagi ke yang namanya ABCD. Nah, kunci yang berbeda itu 1 sama dengan Z misalnya, atau 1 sama dengan W, 2 sama dengan X, 3 sama dengan Y, 4 sama dengan Z. Jadi, W, X, Y, Z misalnya. Nah, jadi dekripsi kedua. Ya. Nah, setelah didekripsi dengan kunci yang berbeda, berarti hasilnya berbeda, nanti hasil dekripsinya akan dienkripsi lagi. Ya, jadi W, X, Y, Z akan menjadi dipakai kunci yang berbeda lagi. Ya. Ini akan menjadi tanda seru, akeong, tanda pagar, dolar. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat plain text akan dienkripsi dengan kunci pertama, ya, jadi 1, 2, 3, 4 ini chippernya.
Nah, cipher ini akan didekripsi tentunya bukan pakai kunci pertama, ya, pakai kunci kedua, hasilnya berbeda, ya, hasilnya berbeda. Nah, WXYZ yang hasilnya yang berbeda ini akan dienkripsi lagi dengan kunci yang berbeda. Nah, ini contoh basic dari triple dash, ya, yang berbeda. Nah, ini dari segi resource akan makan banyak resource dari komputer, dari server, karena 3 kali kerja. Ada yang bagus, ya, waktu itu Department of Defense Amerika juga bikin kompetisi, ya, yang menang adalah Advanced Encryption Standard. Jadi kalau mau pakai symmetrical key yang cepat prosesnya dan secure, pakailah Advanced Encryption Standard. Nah, ada lagi nggak sih yang lebih secure dari pre-shared key? Ada, ya, jadi symmetric. Namanya asymmetric. Nah, asymmetric itu konsepnya begini. Bob, Alice, Bob, Cindy. Ya, ini kayaknya nama yang di dunia security pasti ada, ya. Mereka kayaknya entah siapanya orang security, ya. Mereka pasti ada nih. Kalau kita belajar IT security, Alice, Bob, Cindy. Kayak kita di bahasa Indonesia, ini Ibu Budi. Ya, Budi itu pasti ada. Nah, Alice ketika mau kirim-kiriman data, ya, dia akan punya misalnya anggaplah public key, ya, kunci yang di-sharing dengan si Bob. Ya, anggaplah nilainya 10. Bob juga punya nilainya 10. Nah, ini adalah public key. Ini adalah public. Nah, anggaplah si Cindy juga tahu nih, ngeliat gitu kan, Alice sama Bob tukar-tukaran data, tukar-tukaran kunci, oh kuncinya bentuknya seperti itu, dia tahu sih. Dia punya nih, public key. Hanya saja, Alice akan menambahkan dengan kunci dia sendiri, secret key-nya dia, yang disebut dengan private key. 5 misalnya. Private, gitu kan. Bob juga akan nambahin dengan kunci dia sendiri, private. Nah, di sini anggaplah ketika di-combine, hasilnya jadi 15, ini hasilnya jadi 13. Alice punya kunci unik dengan nilai 15, Bob juga sama. Nah, di sini kunci ini akan di-share ke Bob, angka 15 ini akan di-share ke Bob, angka 13 ini akan di-share ke Alice. Akan ditambahkan dengan kunci private-nya masing-masing. Jadi, 13 ditambah 5, di sini juga 15 ditambah 3. Hasilnya 18, ini hasilnya 18. Nah, inilah algoritmanya dari asymmetrical key. Sedangkan si Cindy, bagaimana cara untuk jadi 18, berarti mereka atau si Cindy ini harus, gimana caranya saya dapetin 2 kunci ini. Dan belum tentu jadi 18. Gitu kan? Nah, ini adalah algoritma asymmetrical key. Kayak Alice mau ngirim data ke Bob, Bob tolong dong kirimin saya berangkasnya. Jadi Alice akan menenkripsi data. Nah, data ini akan ditaruh di berangkasnya si Bob. Sedangkan ketika berangkas itu ditaruhkan data, ditutup gitu kan, yang punya kunci berangkasnya Bob, bahkan Alice sendiri nggak punya kunci berangkasnya. Jadi mereka punya 2 kunci, kunci public sama kunci private. Ya. Kunci public sama kunci private. Nah, jadi digabung gitu. Nah, contohnya symmetrical key ini apa? Reverse Semir Elderman. Ini 3-tiganya profesor di MIT yang spesialis IT security untuk enkripsi. Ya. Ini yang terkenal sekarang. Nah, itu dari segi confidentiality. Dari segi key-nya gimana? Key-nya juga sama. Ada nggak algoritma supaya kuncinya ini nggak bisa diduplikat sebenarnya? Kayak kunci motor itu kan ada yang bisa diduplikat, ada yang kuncinya gambar-gambar aneh atau bentuknya aneh supaya nggak bisa ditaruh ke tukang kunci terus diduplikat. Nah, pakai algoritma apa?
algoritma namanya Diffie-Hellman. DH ada DH1, DH2, DH3, DH4 gitu kan. Nah, itu salah satunya. Ya, asimetrik sama simetrik juga salah satunya kita kenal gitu kan. Saya lupa nih ya, reverse chipper RC4. Ini saya lupa nih taruh di mana nih.